Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya senang sekali kembali lagi dalam tayangan renungan online saat ini. Dan saya berdoa biarlah renungan online saat ini dapat menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang menyaksikan tayangan renungan online ini. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, saya akan berbicara tentang penyembah sejati. Bagaimana menjadi penyembah sejati? Bapak, Ibu, tentunya semuanya itu bersumber dari firman Tuhan yang akan kita pelajari saat ini, yang menjadi renungan bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama baca firman Tuhan dalam kitab Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-24. Mari kita baca firman Tuhan ini. Ayat 20, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, kepada perempuan Samaria yang bercakap-cakap dengan Yesus di sumur Yakub. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, mungkin kita bertanya, apa itu penyembah sejati? Bapak, Ibu, saat ini saya mencoba memberikan satu definisi atau pengertian mengenai apa itu penyembah sejati. Penyembah sejati adalah seorang yang memiliki kerinduan hati untuk menyenangkan hati Tuhan atau untuk memuliakan yang ia sembah. Jadi kembali lagi Bapak, Ibu, penyembah sejati adalah seorang yang memiliki kerinduan hati untuk selalu menyenangkan atau memuliakan yang ia sembah. Dan saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, yang kita sembah adalah Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kita menyembah Tuhan atau sebagai penyembah sejati, kita mau sungguh-sungguh untuk melakukannya, dan semuanya untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa alasan bagi penyembah sejati itu. Alasan yang pertama adalah penyembah sejati tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, karena penyembahan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja ia berada. Jadi hidup kita yang adalah penyembahan, dan sebagai seorang penyembah sejati dimanapun kita berada. Apalagi hari-hari ini Bapak, Ibu,
dalam masa pandemi COVID-19, kita banyak di rumah. Dan tentunya kalau kita tidak beribadah di gereja, dan kita dapat melakukannya di rumah kita masing-masing, atau di tempat kerja kita, atau di mana saja kita berada, karena hidup ini adalah penyembahan. Kita sebagai penyembah sejati, kita dapat melakukan itu kapan saja dan di mana saja kita berada. Kemudian alasan yang kedua adalah penyembah sejati mengenal siapa yang ia sembah. Kita tahu, kita orang yang sudah menjadi percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan kita adalah Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Maka kita sebagai penyembah sejati, tentunya kita hanya menyembah Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Alasan yang ketiga, sebagai penyembah sejati, kita melakukan penyembahan di dalam roh dan kebenaran sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Bapa. Tentunya kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kita bukan sekedar melakukan penyembahan, tetapi semuanya itu kita lakukan untuk bagaimana kita menyenangkan hati Bapa di surga, hati Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau saya boleh katakan sesuatu bagi kita semua anak-anak Tuhan, ya, janganlah kita menjadi penyembah karena keahlian yang kita miliki. Sekali lagi, janganlah kita menjadi penyembah karena keahlian yang kita miliki. Mungkin kita jago main musik, jago nyanyi, tapi janganlah karena keahlian itu. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, sebagai penyembah hanya dapat dilakukan, sebagai penyembah hanya dapat dilakukan bila kualitas hubungan kita dengan Tuhan baik. Saya percaya kita sendiri mengetahui, memahami, mengalami bagaimana keadaan kita pada waktu kita datang kepada Tuhan sebagai penyembah sejati. Bapak, Ibu, kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sebab oleh hubungan pribadi kita dengan Tuhan yang menjadikan kita sebagai penyembah sejati. Jadi kembali lagi, kita pastikan bahwa hubungan kita dengan Tuhan baik, dan itulah yang menjadikan kita sebagai penyembah sejati. Bapak, Ibu, tentunya kita juga bertanya bagaimana menjadi penyembah sejati. Puji Tuhan, nanti saya akan sampaikan dalam tayangan renungan online berikutnya bagaimana menjadi penyembah sejati. Tetapi pada poin ini, apa itu penyembah sejati? Saya percaya kita memiliki kerinduan hati untuk bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, kapan saja dan di mana saja kita berada, kita mau melakukan itu. Kita dapat melakukan itu karena kita mengenal siapa yang kita sembah. Dan saya percaya kita juga akan melakukan sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan, hati Bapa kita di surga. Demikian dalam renungan kita saat ini,
biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.